kau sakiti, aku masih mampu. Tak pernah terbayangkan ini harus terjadi. Dia yang ku cintai mengantarkan aku ke jeruji besi. Aku tertidur ketika aku terjaga. Ada anak di sampingku. Malam ini aku tertidur ketika aku terjaga. Ada anak di sampingku. Malam ini aku tertidur ketika aku ingin terus bersama anakku. Aku ingin terus bersama istriku. Ya Allah, keluarga kecil ini mungkinkah bersama lagi? Ya Allah, jika aku salah, hukumlah aku. Jangan kau hukum anakku. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas karunia-Mu. Kau berikan di dada kecilku. Ku berjanji kepada dirimu, selalu menjagamu hingga tutup usiaku. Ya Allah, restuilah cinta kami hingga akhir nanti. Halo. Halo, ya. Ya, Jara di mana? Ya, Jara di mana? Ya, Jara di mana? Menitipkan padaku. Dan ku berharap akan dirimu menjadi hebat dan bijaksana. Berjanji padamu. Untuk anakku Ajarah, jangan nakal nak ya, jaga Umi. Jika sudah besar nanti, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sekolah. Doa ayah akan selalu bersertamu nak. Aku masih mampu. Tak pernah terbayangkan Halo pemirsa, ini luar biasa hari ini Amin makan. terjadi. Kita bikin mall, beli Dia anak, yang ku susu, cintai buah yang dicintai dia beli banyak. mengantarkan Ajarah aku pemirsa. ke jeruji besi. Jarang ambil baju sendiri. Cinta Oh, ya. tak harus Iya, ya. memiliki. Oh, cinta, cinta bukan untuk menyakiti. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, kita baik-baik aja demi anak kita, demi acara. Kita baik-baik aja. Kasihan anak kita yang masih kecil. Ingatkan kalau ajar main bertiga sama kita, dia senang. Iya Pak. Ingat nggak kita ngabuburit waktu bulan puasa? Jangan kan bilang kita baik-baik aja. Ingat kan? Kasihan anak kita, dia masih kecil, dia masih kecil, dia masih butuh Habibi dan Habibah. Cantik kayak Uminya. Dia pintar banget Habibah, pintar sekali. Kasihan aja Habibah ya, gara-gara kita dia kurang kasih sayang. Habibah sayang kan sama Jarah. Habibie sayang banget Habibah sama anak kita. Habibah, yuk kita rawat bersama Hajarah. Kita besarkan bersama, kita ajak main bersama. Yuklah Habibah. Habibah, sudah Jad marahnya. Simpan dulu lah marahnya. Nanti ya kalau kita sudah punya cucu, nah, baru Habibah marah lagi sama Habibi. Jarang nunggu Habibah. Dia kangen Uminya. Habibah, kasihan anak kita. Dia butuh kasih sayang. Tak seharusnya dia tidur sendiri. Dia masih kecil, butuh kasih sayang. Hati siapa yang tak lulu? Ibu, ibu, suara dia memanggilmu. Ibu, ibu, dia memanggilmu. Ya Allah, jika aku yang salah, jangankah hukum anakku. Hati siapa yang tak lulu melihat dia menangis terseduh. Ibu, ibu, suara dia
dia memanggilmu. Tak seharusnya dia tidur sendiri. Dia masih kecil, tak tahu apa-apa. Tak seharusnya dia tidur sendiri. Dia masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kisah ini Iya, tenang gue ya. bermula Terangkan mustaqim. ketika saya ingin membahagiakan putri kecil saya yang akan merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 7 Oktober 2019 di kota cantik Palangkaraya. Aidina Kesa Ajara, putri kecilku, sejak Juli 2018 hingga kisah ini terjadi, saya merawatnya sendiri. Untuk itulah ketika ingin merayakan ulang tahun, saya memanggil ibunya yang sedang berada di kota Pontianak untuk hadir untuk menghadiri ulang tahun anak kami yang ketiga. Singkat cerita, ibunya pun datang ke Palangkaraya. Ibunya menginap di salah satu buah hotel berbintang yang ada di kota Palangkaraya. Darah Darah Akan dosaku teringat semua dosa. Hari ini gue mau temuin nenek Jana. Semoga beliau cepat sembuh ya, doain ya. Menetes air mataku memohon. Mau kemana tadi tuh? Mau ke ruang nenek Jana yang kena tumor itu. Iya. Sama siapa? Sama papa, sama Om Dadang, dan sama Zahra. Tempat rumah sakit ke tempat mamanya Jana. Dadang Maikat ini artisnya. Dia pencipta lagu, penyanyi. Engkaulah dewi dari segala dewi, malaikat bagi anakmu, surga di telapak kaki. Dan itu artinya dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak ada tunggakan sebenarnya. Tadi saya udah kasih tahu, saya udah terangkan. Ya. Sing sing kan lenge bain jeita apakah kita kapeng pasti berkah. Atas nama rumah sakit, terima kasih ya. Jadi kami khususnya dari RSR ya, terima kasih dengan Pak Dr. Theo ya, saudara kita ya, selalu respon untuk masyarakat yang kurang mampu. Beliau pun selalu menyarankan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih, Dr. Theo, mantap. Hey, let's go. Kau teng menang, kau teng bisa, kau teng putra jaya, kau teng menang,
sambut dengan gembira. Terima kasih. Terima kasih beliau memfasilitasi kegiatan ini karena ini bentuk kepedulian temannya dan juga Ajudan Dekat sebagai seorang musisi yang kita miliki, salah satu musisi yang dimiliki oleh Kalteng, bisa terus berkarya. Untuk Pak Dadang sendiri Pak, untuk gerakan sahurnya mungkin bisa dilaksanakan apa enggak? Gerakan sahurnya cantik kayak Uminya. Dia pintar sekali. Mengapa ini harus terjadi? Perpisahan di antara kita. Engkau yang dulu aku sayang, kini pergi entah kemana. Lihatlah anak kita, buah hati kita. Kadang dia bertanya, papa, mama kemana? Harus aku jawab apa? Kasih bukan dadaku ini, hanya namamu tertulis di sini. Cinta ini akan aku jaga, aku setia menunggu kau di sini. Hari-hari terus berlalu. Dengan tegar, ayah terus menjaga dan merawat. Walau kadang hati terasa pilu, melihat kau terbaring lemas tanpa ibu di sisimu. Dalam tembok derita, jauh dari istri tercinta. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Dalam tembok derita, jauh dari orang tua. Dalam tembok derita, semoga takkan terlupa. Sobat tujuh turunan, semoga takkan terulang. Bila bebas ingin sadar, kembali ke jalan yang benar. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikam, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang.
Tiap malam kedinginan, tidur di udin tak bertika, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang. Bapak Dadang Nekat mohon izin untuk dapat maju ke depan dengan putrinya yang sangat cantik sekali, luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih di penghargaan. Rasa hatiku, cintamu hanya sekejap. Lihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Akan berpisah selama-lamanya. Tak mau pisah sama suaminya, pegang tangan suaminya. Selama-lamanya. Siap plus dulu. Kasih saya. Ibunya Ajarah datang ke Palangkaraya. Ibu Ajarah nggak mau tidur di rumah. Saya nggak bisa cerita kenapa. Sebenarnya ibunya mau nginap di tempat saudara akak saya, tapi kena keadaan, jadi saya check-in kan di hotel selama 2 malam. Saya bayar cash melalui Traveloka mulai tanggal 6 sampai tanggal 8. Jadi yang bayar hotel itu saya, bukan ibunya. Kenapa ibunya Ajarah datang ke Palangkaraya? Karena tanggal 7 Ajarah mau merayakan ulang tahun. Jam 3 saya ke hotel. Ada berita mengatakan saya ngamuk di hotel, ditangkap polisi. Saya di hotel tidak ngamuk. Memang saya ada melempar itu refleks setelah saya diperlakukan sangat tidak baik kepada saya dan anak saya yang saat itu usianya belum genap 3 tahun. Jadi klien kita sebagai konsumen itu kan merasa hak-hak dia sebagai konsumen itu diabaikan ya dalam hal ini tergugat, di mana kita sudah melakukan kewajiban pembayaran, tapi jangankan disuruh masuk kamar ya kan, nanya kamar pun mereka tidak memberikan. Satu. Kamarnya berapa sebelum kawin? Ini bayar saya, kan ada kwitansi semuanya. Harus butuh. Masa kalau cepat ngasih tahu kamar? Salah. Nah, kebetulan informasi untuk ketika check-in itu memang itu Mito, Pak. Ya. Yang bayar ini suami saya, yang bayar vouchernya saya. Ayo. Nah, apa alasan Bapak? Dia mau ngasih tahu lu. Kita punya regulasi. Ya, regulasinya apa? Ini sekarang waktu dia sudah check out. Lu mau berapa? Ayo, awal saya. Kamar berapa dia? Iya, saya bayar saya 2 orang. Orang yang bayar suami. Iya. Sederhana gitu. Jangankan disuruh masuk kamar ya kan, nanya kamar pun mereka tidak memberikan. Anak juga dilarang untuk ketemu ibunya. Lihat dia mau ketemu ibunya, mereka halangin. Ini anak saya. Sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu anak saya mau ketemu ibunya, mereka larang. Oh, ini anak nih, lihat anak ini, jam-jam segini nih. Yuk. Kenapa dia tidak mau ketemu anak ini jenis kira? Nah, ini kena kandung. Masih anak sudah. Suami. Saya sejak jam berapa dari saya sudah minta pelan-pelan. Begitu Pak. Dengan hormat, dengan apa saya berjuang terus. Dan siapapun, pasal apapun alasannya, seorang anak kepingin ketemu ibunya tidak berhak pihak mana punya menghalangi. Bahwa ada judul berita yang mengatakan saya kabur ke Banjarmasin sehingga saya ditangkap oleh penegak hukum. Saya mengklarifikasi bahwa saya ke Banjarmasin tidak kabur. Saya ke Banjarmasin menghadiri pernikahan anak Bapak Haji Darasa Bupati Barito Utara. Kamu datang dan jadi silakan. Ya Allah, ya Tuhanku, terima
ditangkap polisi. Perlu saya tegaskan, saat saya dijemput, saya tidak sedang menggunakan narkoba. Tanggal 23 saya tidur sama anak saya. Ini videonya. Tanggal 23 Januari 2020 saya berkomunikasi melalui pesan WA bersama salah satu penyidik yang menangani kasus laporan saya atas undang-undang perlindungan anak. Salah satu penyidik yang ada di Polda Kaltim. Beliau memanggil saya untuk menghadap karena saya masih berada di Banjarmasin. Saya berjanji akan bertemu beliau pada tanggal 24 siang. Dan saya akan berangkat ke Palangkaraya setelah sholat subuh pada tanggal 24. Namun tanggal 24 kurang lebih jam 2 saya dijemput sama teman-teman yang ada di Polresta Palangkaraya. Dalam catatan kami saat persidangan, saya sebagai terdakwa yang membuat saya dipenjara selama 4 bulan, ada kurang lebih 10 saksi menurut kami berbohong dalam tanda kutip. Tapi video ini saya buktikan 4 saja dulu. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dari pelapor. Ketika kuasa hukum bertanya kepada ketiga saksi, saudara saksi tahu nggak jam berapa saudara terdakwa datang ke hotel? Saksi 1 menjawab nggak tahu persis, kira-kira jam 21.00. Saksi 2 jawab tidak tahu persis, kira-kira jam 21.30. Saksi 3 tidak tahu. Hotel berbintang yang bisa melaporkan saya sebagai terdakwa dengan bukti CCTV nggak tahu saya datang jam berapa. Iya. Ini videonya saya tunjukkan nanti. Yang kedua, kuasa hukum bertanya, saksi tahu nggak sebelum saudara terdakwa melakukan pelemparan ada perdebatan di situ? Saksi menjawab tidak tahu. Ini menurut kami sangat bohong. Ini buktinya. Kenapa dia tidak mau ketemu anak ini? Nah, ini kena kandung. Makanya kamarnya berapa selama tahu ini bayar saya. Kan ada kwitansi semuanya. Harusnya butuh. Masa kalau cewek nggak ada ngasih tahu kan? Salah. Kebetulan informasi itu memang yang bayar ini suami saya, yang bayar vouchernya saya. Ayo. Nah, apa alasan bapak? Dia mau ngasih tahu kita punya regulasi. Ini regulasinya apa? Berbohong di pengadilan bisa dijerat pidana. Yang ketiga, kuasa hukum bertanya, jadi yang berdebat pakai baju merah yang gendong anak itu siapa? Saksi menjawab tidak tahu. Bukan saudara terdakwa aja, bukan. Ini menurut kami sangat keterlaluan. Saya sudah minta pelan-pelan. Dengan hormat, dengan apa? Saya berjuang terus. Dan siapapun, pasal apapun alasannya, seorang anak kepingin ketemu ibunya tidak berhak pihak mana punya menghalangi. Berbohong di pengadilan bisa dijerat pidana. Yang keempat, saksi tahu nggak bahwa saudara terdakwa ada mengeluarkan surat menyurat nikah, akta lahir maupun voucher bayar hotel? Tidak lihat. Saksi menjawab tidak lihat, tidak tahu. Ini sangat. Kata nih, sini surat nikah saya.
surat nikah saya. Ini. Kan kan bang. Kita nggak bisa sama dia. Ini kan suaminya. Ya. Dia sudah mau bapak dan Saya kan tidak nanya. Keterlaluan. Berbohong di pengadilan bisa dijerat pidana. Pemberitaan yang teman-teman media tulis sangat memukul perasaan saya dan tidak kalah pentingnya. Pemberitaan yang rekan-rekan media tulis sangat berpengaruh terhadap moral, mental, masa depan anak-anak saya. La yuhibbu Allah wa jahra bil su'i min al-qawli illa man julima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak suka seseorang mengatakan sesuatu yang buruk kepada seseorang dengan terang-terangan, melainkan orang yang dijalimi, maka dia boleh menceritakan kejaliman tersebut. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. An-Nisa ayat 148. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang zalim. Endang Haryanto, Deramika, Palangkaraya. Saya hanya meminta hak saya, karena yang bayar hotel itu saya. Ketika saya datang, saat reception bilang ibunya Ajara sudah check out, saya minta bukti check outnya. Kenapa tidak dikasihkan? Kenapa saya diprovokasi dengan jawaban yang berbelit-belit? Sampai detik ini kalian tahu nggak? Yang bayar hotel itu saya, uang saya. Mereka tidak kembalikan. Mereka makan uang saya itu. Kalian asal tahu. Dan perlu kalian ketahui, salah satu pemilik hotel itu tersangka korupsi, maling uang rakyat. Semoga Allah menimpakan ajab kepada kalian semua yang telah mencolimi saya dan anak saya. Dan saya tidak akan berhenti berjuang dulur. Saya akan berjuang terus dulur. Ini videonya. Berapa nomor kamar istri saya? Pertama reception bilang tidak ada yang bernama Ibu Jihan menginap di sini. Terus saya bilang, Jihan istri saya dan ini anaknya mau ketemu. Setelah itu menelponlah resepsi, dan setelah menelpon, resepsi menyampaikan kepada saya kalau Ibu Jihan yang akan turun. Saya disuruh tunggu di lobi. Saya tunggulah di lobi. Tidak selang berapa lama datanglah mamanya anak saya. Dengan penuh kebahagiaan saya melihat mereka bersenda gurau. Istri saya membelai rambut anak saya. Setelah itu saya berkata, yuk kita cari pakaian yang akan digunakan untuk anak kita ulang tahun besok. Karena akan lebih afdol kalau ibunya yang pergi membelikan dan memilihkan, namun tetap menggunakan uang saya. Istri saya mengiyakan dan kami pun berangkat. Bayangkan saat Kak, ada sepatunya kak. Sepatu untuk panggil yang sesuai bagi pesta. Jadi maksudnya ukuran 25 sih bang? 25 yang pas 25 yang gimana? Woi, keren nih. Ukurannya setengah nggak? Makan di salah satu Pizza Hut yang ada di Palangkaraya. Kurang lebih jam 18.30 kami kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, anak yang tadi dipeluk istri saya dikembalikan
saya. Istri saya bilang kalau dia tidak mau tidur sama anaknya, dia mau tidur sendiri karena dia lebih capek. Saya tanya, ada siapa sih di atas kok nggak mau tidur sama anak? Oh, nggak ada siapa-siapa, ya udah. Kalau nggak ada siapa-siapa saya tidur. Namun hati saya gelisah, anak saya cerewet dan menangis. Sesampainya di rumah, saya berinisiatif kembali lagi ke hotel. Kembali lagi saya ke hotel pada tanggal 6 Oktober, itu sekitar jam 7 malam. Ini videonya. Sangat. Ke atas. Nih, mana? Sini surat nikah saya. Ini surat nikah saya. Ini. Kan saya nggak nembak. Ya, kita nggak bisa sama dia. Ini kan suaminya. Ya, dia udah mau apa dan Saya kan tidak nanya. Keterlaluan. Kenapa dia tidak mau ketemu anak? Ini kandung, makanya kamarnya berapa sama tahu? Ini bayar saya. Kan ada kata semua. Kasih butuh. Salah. Kebetulan informasi Yang bayar ini suami saya, yang bayar vouchernya saya. Ayo, mana HP ini? Ini yang beli voucher ini saya. Kan sampai boleh kasih orang itu kalau ini mencarinya orang lain. Ini anaknya lihat ini. Saya mau. Tunjukin ya amalan. saya masih Alasan bapak kenapa dia ngasih tahu? Nah, apa alasan bapak? Dia mau ngasih tahu aku. kita punya regulasi. Ya regulasinya apa? Sekarang waktu itu ngetik konten itu berapa? Pasien anak itu ya, banyak tembok. Kamar nomor ini atas nama dia, sebagai kan sudah pulang kita. Orang yang bayar suami. Iya. Sederhana gitu aja Pak permintaannya. Nggak usah dipakai kasih. Saya sejak jam berapa dari sini, saya sudah minta pelan-pelan. Dengan hormat, dengan apa saya berjuang terus. Dan siapapun, pasal apapun alasannya, seorang anak kepingin ketemu ibu. Tanggal 7 Oktober, acara ulang tahun. Ini videonya. Walau tanpa ibunya, pesta ulang tahun yang ketiga Aidina Kesa Ajara tetap dilaksanakan. Happy birthday to you. Bapaknya Ajara. Bapaknya lo tahu nih. Ini bapaknya Ajara kan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Sang surya telah tiba. Sambutlah hari bahagiamu. Ade Zahra, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Halo Ade Zara. Halo Kak Tarita. Aku doain ya, semoga Zara bisa jadi anak yang soleh. Semoga berbakti kepada orang tua. Bisa ketemu sama mamanya. Amin ya Allah. Selamat ulang tahun buat adik kita Ajara yang ketiga. Semoga sehat, sukses, bahagia, dan jadi anak soleha. Amin. Halo, saya Anissa Salim mengucapkan selamat ulang tahun untuk Aidinda Kesha Azara, putri dari Om Daniel Nekat dan Tante Jihan Apena. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Halo Dede Azara. Selamat ulang tahun yang ketiga. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo, saya Andi mengucapkan selamat ulang tahun buat keponakan saya yang cantik, cakep, Aldina, putrinya Bang Dadang Nekat yang ke-3 tahun. Mudah-mudahan sehat selalu nak, panjang umur, berkah usianya, besar tumbuh jadi anak yang solehah bagi kedua orang tuanya. Pokoknya buat Aldina sehat, 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 mantap dari Om Bro. Sukses. Halo, assalamualaikum. Saya Jafar Rama mengucapkan selamat ulang tahun, selamat milad untuk adikku Aidina Kesha Azarah, putri Akang Dadang Nekat dan juga Nyonya Jihan Arpena. Semoga panjang umur, sehat terus, jadi anak yang soleha, pintar, berbakti kepada kedua orang tua, penuh prestasi, bisa menjadi kebanggaan bangsa, negara, nusa dan agama. Amin ya Allah rabbal alamin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Aidina. Halo, Dede Aidina, saya Idam Abad 21 mengucapkan selamat ulang tahun buat Dede Aidina Kesha, putri dari Kang Dadang Nekat, salah satu artis dari Naga Suara yang sangat luar biasa dan memiliki ciri khas yang sangat bagus. Pokoknya selamat ulang tahun, panjang umur buat Dede Aidina, terus kemudian berbakti kepada orang tua, terus kemudian berguna bagi nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun Dede Aidina, jadi anak yang soleha, terus sayangi kedua orang tua. Selamat ulang tahun Azahra yang ke-3 tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Semoga menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada orang tua. Selamat ulang tahun Azahra. Hai, selamat ulang tahun ya buat Azahra ya. Ini tahun semoga Azahra sehat, panjang umur dan jadi anak yang baik untuk ayahnya. Selamat ulang tahun Azahra. Hai Adik Zara, semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga lulus nanti pas besar kuliah dan semoga kamu diberikan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, saya atas nama pribadi dan juga Maestro Production mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-3 bagi Ananda Azahra, putri dari Dadang Nekat dan Jihan. Semoga menjadi anak yang soleha, cerdas, pintar dan pandai, dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua, sesama dan agama. Tuhan memberkati. Anak kita yang bernama Azahra menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, dan menjadi anak sebagai penyejuk bagi kedua orang tuanya. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda na'imin. Hamda yuafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa min jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sorry lah. Umur
foto gue sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Foto gue sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini salah satu komunitas drummer terbaik Kalimantan Tengah. Terima kasih, terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Alhamdulillah, alhamdulillah masyarakat semuanya selesai. Ini ayah saya. Ya, terima kasih. Ya, Talita nyanyi Talita. Satu lagu buat Om Dana. Happy
penuh dengan rasa haru, bahagia yang tiada terkira. Derayan air mata menetes pada saat itu. Ambil semua yang Abah miliki, kembalikan kebahagiaan kami ya Allah. Namun dengan kehadirannya kurang lebih 200 anak yatim piatu dan rekan-rekan dan saudara angkat saya, bapak angkat saya, sedikit bisa menghapus penderitaan seorang ayah. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih, kebaikan kalian akan selalu saya kenang sampai akhir hayat saya. Endang Haryanto, Dadang Nekat, Palangkaraya. November 2019, kegiatan saya dan Ajarah seperti biasa. Saya ambil beberapa video saja. Ini salah satunya videonya di November 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau pergi mengenal buah-buahan di kebun buah Pak Slamet. Mengenal Ada dari Isabel. Yeah. Terbanglah mimpilah berhasil ya.
Desember 2019, kegiatan saya bersama anak saya syuting lagu Buah Hati Kita ciptaan saya sendiri. Ajarah di situ jadi modelnya. Ini videonya. Oh, pintarnya sudah tabungan. Punya celengan. Besar punya siapa? Jadi pilot. Tanggal 22 Desember, saya dan Ajarah berbagi rezeki sama ibu-ibu, kebetulan pada hari ibu. Ini videonya. Sampai Kecapean Azara ya. Ini kita didik dia untuk selalu berbagi. Sayanglah banyak dan banyak mengucap terima kasih. Mudah-mudahan situ banyak dapat rezeki lagi. Amin, amin, Ya. Amin. Sorry nek lanjut. Ya, Tidur, Nek. ya. Sepanjang umurku, selama hidupku, tak akan aku lupa kasih sayangmu. Baik. Sayanglah panjang umur. Doain Ajarah. Amin, amin. Saling ngucapin selamat Natal lah, Bu. Ya, aduh. Ayah dan bunda selalu berdoa senantiasa kau bahagia. Selamat hari ibu. Terbaik. Selamat hari ibu. Ada rezeki juga buat kamu. Semoga berkah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baru selamat sudah datang dari tanah suci. Jarah sini. Ibu Hajar, apa doanya buat Mang Adang dan Ajarah? Doa saya semoga Pak Dadang dan anak mendapatkan berkah yang luar biasa, bisa menghadapi masalah yang ada ini dengan tegar, karena anak adalah segala-galanya. Tanggal 24 mungkin Ajarah capek habis berjalan seharian bagi-bagi hadiah, berbagi rezeki sama-sama ibu-ibu yang ada di Kota Palangkaraya. Ajarah sakit, akhirnya kita rawat, bawa ke rumah sakit. Ini videonya. Tanggal 31 Desember kita mengisi acara di Lembaga Permasyarakatan bersama Ajarah. Ini videonya. Sementara itu, guna memeriahkan dalam menyambut Tahun Baru 2020, musisi kenamaan Kalimantan Tengah Dadang nekat hibur warga binaan Lembaga Masyarakat Kelas 2A Palangkaraya. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam halaman tempat warga binaan melakukan aktivitas kesehariannya berlangsung meriah dan penuh sukacita. Hiburan dengan konser musik yang digelar oleh Lapas Kelas 2A Palangkaraya ini adalah dalam rangka menutup tahun 2019 untuk menyambut tahun 2020. Tidak tanggung-tanggung dalam menyemarakan tahun baru kali ini, pihak Lapas Kelas 2A Palangkaraya sengaja mengundang musisi kondang Dadang Nekat yang didampingi penyanyi serba bisa Marion dan penyanyi cilik berbakat Talita Tiona Agatha untuk menghibur warga binaan.
Nampak terlihat warga binaan sangat senang dan penuh sukacita, serta antusias saat para vokalis menyanyikan lagu-lagu yang sedikit menyentuh perasaan. Hal ini membuktikan kehadiran musisi dan para penyanyi sangat ditunggu-tunggu oleh warga binaan penghuni lapas kelas 2A Palangkaraya. Pada momen bahagia ini, musisi top asal Kalimantan Tengah, Dadang Nekat juga berbagi kebahagiaan bersama warga binaan untuk mengajak bernyanyi bersama. Pertama, untuk berbagi kebahagiaan. Jadi prinsipnya semua warga negara Indonesia punya hak untuk berbahagia dalam rangka menyambut tahun baru 2020. Kita juga memperkenalkan kepada mereka yang belum sempat kenal bahwa di sini loh Kalimantan Tengah tuh punya musisi yang sudah go nasional. Salah satunya itu. Di tengah lantunan lagu yang melankolis, Dadang dan buah hatinya menyempatkan diri untuk menghampiri warga binaan dalam bersilaturahmi dan berjabat tangan, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi untuk dijadikan motivasi agar bisa berkarya positif. Mengantarkan aku ke jeruji besi. Januari 2020, kita seperti biasa, saya ambil yang kita olahraga saja. Cinta bukan untuk menyakiti. Oh, cinta, cinta tak harus memiliki. Tanggal 13 Januari, saya diundang sama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Guntur Talajan. Ini video. Semua akan baik-baik saja. Tak pernah terbayangkan ini. 15 Januari, saya dan Ajarah live di Dayak TV, Dayak by Request. Ini videonya. Cita-citamu, cita-citamu, sing-singkan lengan, sing-singkan lengan. Bersatu kita, bahinja ita. Bersama kita, habakan cita. Kalteng berkah, bergandeng tangan, hain bilene. Bersatu kita, bahinja ita. Bersama kita, rakyat sejahtera. Dan yakinlah, bersatu kita, bersama kita, menuju Kalteng berkah. Bersatu kita, membangun Kalteng kita. Bersatu kita, menuju Kalteng berkah.
by request dengan titelnya apa tadi? Kalteng Berkah. Itu keren banget. Iya, karena itu juga banyak nampilin sosok-sosok inspiratif untuk kita ya. Iya, dan di video ada klipnya Bapak itu juga. ini, Bapak Guntur juga. Ada Pak Gup juga di situ. Jadi keren ada tarian tradisional juga dari Kalimantan Tengah sendiri. Jadi benar-benar mencerminkan adat istiadat serta kearifan lokal yang ada di bumi Tambun-Bunga itu, Bang. Betul. Keren banget. Itu ciptaan sendiri, Bang? Ya, kebetulan kita juga ciptanya. Darang Nekat dan juga ada Azara. Tanggal 19 Januari saya menghadiri pernikahan anak Bupati Kabupaten Barito Utara, anak Bapak Haji Nadasa. Ini videonya. Bening matamu terbungkus indah di pelopak mata yang bercahaya, ayat-ayat cinta yang engkau berikan menjadikanku insan sempurna. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas karuniamu. Kau berikan pendamping hidupku. Tanggal 23 saya tidur sama anak saya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya banggakan, pada tanggal 6 Oktober ibunya Ajarah anak saya datang ke Palangkaraya untuk merayakan ulang tahun yang ketiga putri kami pada tanggal 7 Oktober. Ibunya tidak ingin tidur di rumah karena memang kami sedang ada masalah keluarga antara saya dan istri. Ibunya ingin tidur di rumah saudara angkat saya karena keadaan. Akhirnya saya inapkanlah ibunya di salah satu hotel berbintang yang ada di Palangkaraya. Saya yang membayar kamarnya selama 2 malam, tanggal 6 dan sampai tanggal 8 melalui Traveloka. Sekitar jam 3 saya ke hotel bersama anak saya untuk menemui ibunya. Ketika saya tanya resepsi, ibunya nginap ke nomor berapa? Pertama resepsi menjawab, tidak ada yang bernamanya Ibu Jihan yang nginap di sini. Saya jelaskan, Jihan istri saya dan ini anaknya mau ketemu. Resepsi menelpon dan berkata kepada saya bahwa ibunya anak saya mau turun. Kami pun bertemu. Kami berjalan, belanja, beli baju, makan. Kak, ada sepatunya, Kak. Sepatu untuk panggil yang sesuai baju pesta. Bersama dulu. 25 maksudnya ukuran. 25 sedang? 25 memang pas 25 memang. Gimana? Woi, keren nih. Ukurannya setengah nggak?
di Palangkaraya. Kurang lebih jam 18.30 kami kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, anak yang tadi duduk istri saya dikembalikan ke saya. Istri saya bilang kalau dia tidak mau tidur sama anaknya, dia mau tidur sendiri karena dia lebih capek. Saya tanya, ada siapa sih di atas kok nggak mau tidur sama anak? Oh, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, kalau nggak ada siapa-siapa saya pulang. Namun hati saya gelisah, anak saya cerewet dan menangis. Sesampainya di rumah, saya berinisiatif kembali lagi ke hotel. Bapak Presiden saya bacakan. Berikut cuplikan video yang terjadi pada saya tanggal 6 Oktober 2019. Anak saya umurnya belum genap 3 tahun. Dia mau ketemu ibunya. Di sini mereka telah melanggar hak seorang anak. Ini anak saya. Lihat, dia mau ketemu ibunya, mereka halangin. Ini anak saya. Sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, anak saya mau ketemu ibunya, mereka larang. Diperhatikan seluruh rakyat Indonesia, penegak hukum dimanapun Anda berada. Ini hak seorang suami, ini hak seorang anak. Hak seorang anak. Lihat anak ini, tinggal segini nih. Iya. Ini anak ini, lihat anak ini. Tinggal segini nih. Iya. Ini anak ini, lihat anak ini. Tinggal segini nih. Iya. Komunikasi Bapak, kurang apa? Ini pakai bikin anak saya tahu. Luar biasa terus begini orangnya. Kau udah pandang anak aku nih. Kau udah pandang anak aku nih. Ya Allah. Nih. Kau udah pandang anak aku nih. Ya Allah. Anaknya mau jenguk suaminya. Ya Allah, ini bisa gitu. Sampai. Abi ya, kata ya, sampai. Pakai satu ya? Ada, lawan ini. Kedua ada. Ya, lawan ibu. Yang satu situ ada. Lawan ini. Sebelum saya berkeras saya minta, Bapak kawal saya. Saya Bapak kawal saya. Ya privasi itu istri saya tahu ada laki di dalam itu. Ya kalau saya nggak, kalau saya kan dia nanya tadi kamar berapa, saya cuma nanya itu doang. Ayo, kan 2 kali pelan, 3 kali pelan, 4 kali pasti ada. Dia tahu, makanya kita pelan-pelan. Tapi kalau 10 kali pelan tidak digubris ya Pak? Gitu. Sekitar jam 7 saya bersama anak saya kembali lagi ke hotel. Saat saya tanya resepsi kamar berapa, ibunya anak saya nginap, resepsi menjawab ibunya sudah check out. Saya sangat sedih, tapi saya berusaha tegak. Saya meminta bukti check outnya agar saya percaya kalau ibunya sudah check out, karena saya barusan bersama ibunya kurang lebih setengah jam. Namun saya dan anak saya diperlakukan sangat tidak baik. Saya meminta hak saya.
Saya memperjuangkan hak anak saya untuk bertemu dengan ibunya. Saya memperjuangkan hak saya karena saya yang bayar kamarnya. Jika memang sudah check out, saya minta bukti check outnya karena saya yang membayar kamarnya. Kalau masih ada, saya minta dipertemukan karena saya mau mengantar anak saya tidur sama ibunya. Namun mereka menjawab saya dengan berbelit-belit. Kadang mereka bilang privasi, kadang mereka bilang sudah check out, kadang mereka bilang diupayakan, kadang mereka bilang regulasi. Bapak Presiden yang saya banggakan, saya terus meyakinkan mereka bahwa saya yang membayar kamar, bahwa ini anaknya mau ketemu. Namun mereka tetap tidak memperdulikan. Bahkan anak saya menjadi tontonannya, yang sangat menyedihkan. Ketika anak saya menangis, mereka tetap tidak memperdulikan. Mereka terus memprovokasi saya. Mereka terus mempermainkan saya. Bapak Presiden yang saya banggakan, melalui rekaman ini saya mohon pencerahan Bapak Presiden. Apakah undang-undang perlindungan anak bisa dikalahkan dengan undang-undang privasi hotel? Apakah undang-undang perkawinan bisa dikalahkan dengan privasi hotel? Apakah boleh pihak manajemen hotel memperlakukan anak kecil, memperlakukan saya sangat tidak manusiawi dengan jawaban berbelit-belit? Setelah kejadian, mereka melaporkan saya dengan tuduhan mengancam dengan undang-undang ITE. Saya sebagai korban, saya melaporkan balik mereka undang-undang perlindungan anak, perbuatan tidak menyenangkan, laporan palsu dan penipuan. Saya juga menggugat mereka di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Namun apa yang terjadi? Saya dipenjara selama 4 bulan atas laporan mereka pengancam. Menurut salah satu penyidik yang menangani laporan mereka, setelah masa hukuman saya berakhir, saya akan disidang lagi atas laporan mereka undang-undang itu. Sementara laporan saya undang-undang perlindungan anak, penipuan, laporan palsu dan perbuatan tidak menyenangkan, sampai detik ini saya belum tahu kepastian hukum. Bapak Presiden yang saya banggakan, saya sudah menempuh jalur hukum. Harapan saya terakhir hanya bisa melapor kepada Pak Presiden. Semoga Bapak Presiden bisa memberikan saya pencerahan, memberikan saya rasa keadilan. Saya percaya Bapak Presiden sangat mencintai rakyatnya, sangat adil, sangat bijaksana. Untuk itu saya yakin Bapak Presiden akan memberikan rasa keadilan untuk saya dan anak saya. Terima kasih atas perhatian.